Pernah nggak kamu kepikiran kalau tubuhmu itu sebenarnya bukan cuma sekedar daging dan tulang? Kalau kita zoom in sampai ke tingkat atom, kamu akan menemukan fakta yang mungkin bikin kamu bengong. Kita itu 99% adalah ruang kosong. Dan tebak, apa yang mengisi ruang kosong itu? Energi. Secara harfiah, kamu adalah makhluk listrik. Jantung kamu berdetak karena ada sinyal listrik. Otak kamu bisa berpikir karena ada pertukaran ion listrik. Bahkan setiap sel di tubuh kamu punya muatan voltase sendiri-sendiri. Tapi masalahnya, pernah nggak kamu merasa baterai hidupmu lagi soak? Atau mungkin kamu merasa ada bagian dari kabel internalmu yang lagi korsleting? Mungkin kamu sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Atau tenggorokanmu rasanya tercekat setiap kali kamu bicara jujur. Padahal secara medis dokter bilang kamu sehat-sehat saja. Nah, disinilah kita perlu bicara tentang cakra. Tunggu dulu, jangan anggap ini hal klinik atau mistis yang nggak masuk akal. Di video ini, saya mau ajak kamu membedah cakra bukan sebagai mitos kuno, melainkan sebagai gardu induk dalam sistem bioelektrik tubuh kamu. Saya akan tunjukkan di mana 7 titik energi ini mengirimkan pesan tentang kesehatan, hubungan, sampai nasib finansialmu. Mari kita pelajari cara membaca bahasa energi ini supaya kamu bisa melakukan update sistem pada hidup kamu sendiri. Halo sobat, hai Mistik, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di channel ini, saya banyak membagikan topik-topik sekitar meditasi, mistik, dan metafisik. Semua berangkat dari pengalaman pribadi, dari banyak fenomena aneh yang dulu tidak terjelaskan. Tapi dari sanalah saya belajar dan akhirnya tahu tentang intuisi. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar dari dalam dirimu sendiri, menemukan guru sejati, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Sebelum kita masuk ke setiap titiknya, mari kita bangun konteksnya dulu ya. Bayangkan tubuh kamu itu kayak sebuah kota besar yang super sibuk. Supaya kota ini bisa berfungsi dengan normal, dia butuh aliran listrik yang stabil dan merata ke setiap sudutnya. Dalam sistem energi manusia, kita punya yang namanya saluran pusat. Bayangkan ini sebagai kabel transmisi utama yang berjalan lurus dari dasar tulang belakangmu sampai ke puncak kepala. Nah, di sepanjang kabel utama ini ada 7 gardu induk. Inilah yang kita sebut sebagai cakra. Kenapa ini penting buat kamu? Kalau salah satu gardu induk ini meledak, tersumbat, atau malah kelebihan beban, maka area kota yang disuplai oleh gardu itu bakal mengalami pemadaman listrik atau gangguan sistem. Kalau cakra di area keamanan kamu bermasalah, hidup kamu bakal terus-terusan dihantui rasa takut. Kalau cakra di area komunikasi kamu tersumbat, kamu bakal merasa nggak pernah didengar oleh dunia. Sains modern lewat studi biofield mulai menyadari kalau emosi kita itu sebenarnya adalah frekuensi energi. Pikiran yang stres menciptakan frekuensi yang berantakan, dan itu mengganggu kerja gardu induk ini. Jadi saat saya bicara tentang cakra, saya sebenarnya lagi bicara tentang gimana kamu memanajemen frekuensi biologi kamu sendiri. Saya akan bedah satu persatu buat kamu dari gardu yang paling bawah sampai yang paling atas. Siapkan catatan, karena ini adalah peta manual tubuhmu yang nggak pernah diajarkan di sekolah, dimanapun. Gardu pertama kita ada di dasar tulang belakangmu. Namanya cakra dasar atau sering disebut root chakra. Warnanya merah solid. Bayangkan hidup kamu kayak sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Cakra dasar adalah fondasi dan tiang pancangnya. Kalau fondasinya retak, nggak peduli seberapa mahal cat yang kamu pakai di lantai atas, gedung itu bakal selalu terasa goyang setiap ada angin kencang atau gempa kecil. Cakra dasar ini mengatur kelangsungan hidup, survival. Ini bicara soal uang, tempat tinggal, keamanan fisik, dan rasa memiliki di dunia ini. Kalau kamu sering merasa cemas soal masa depan finansial, padahal tabunganmu ada, atau merasa nggak aman di lingkunganmu sendiri, atau mungkin kamu sering mengalami masalah pada kaki dan tulang belakang bawah, itu adalah pesan dari cakra dasarmu. Gardu ini lagi kekurangan daya atau tersumbat. Secara biologis, ini terhubung langsung ke kelenjar adrenalmu. Saat kamu merasa nggak aman, tubuh kamu bakal terus-menerus memompa hormon stres atau kortisol. Akibatnya, kamu bakal selalu dalam mode siaga 1, gampang capek dan susah banget buat percaya sama orang lain. Menyeimbangkan cakra ini artinya kamu lagi memperbaiki rasa amanmu terhadap dunia. Kamu jadi merasa membumi dan stabil. Naik sedikit ke atas, sekitar 2 jari di bawah pusarmu. Kita ketemu sama cakra sakral. Warnanya oranye, cerah. Ini adalah pusat dari emosi, seksualitas, dan kreativitasmu. Kalau cakra dasar tadi tanahnya, maka cakra sakral ini adalah airnya. Ini adalah tempat di mana semua ide-ide baru kamu dimasak.
Bukan cuma soal seni, tapi juga soal gimana kamu menciptakan solusi kreatif buat masalah sehari-hari. Pernah nggak kamu merasa hidup ini hambar banget, kayak robot yang cuma jalanin rutinitas tanpa ada gairah sedikit pun? Atau mungkin kamu merasa kreativitasmu lagi buntu total? Nah, itu adalah pesan kalau cakra sakralmu lagi tersumbat. Secara fisik, ini berhubungan dengan organ reproduksi dan sistem kemih kamu. Ketidakseimbangan di sini sering muncul dalam bentuk rasa bersalah yang berlebihan, atau kamu merasa nggak pantas buat menikmati kesenangan hidup. Kalau gaduh ini sehat, kamu bakal merasa penuh energi, fleksibel banget ngadepin perubahan, dan punya hubungan yang asik sama orang-orang sekitarmu. Kamu jadi orang yang mengalir begitu saja. Tepat di ulu hatimu ada gardu induk ketiga, cakra solar plexus. Warnanya kuning emas, ini adalah pusat dari kekuatan pribadi, kepercayaan diri, dan harga dirimu. Cakra dasar itu bannya, cakra sakral itu bahan bakarnya, cakra solar plexus ini adalah mesinnya. Ini adalah bagian yang menentukan seberapa cepat dan kuat kamu bisa melaju dalam mengejar impianmu. Apakah kamu sering merasa nggak enak hati setiap mau menolak permintaan orang lain? Atau kamu merasa minder dan selalu butuh validasi atau pujian dari orang lain buat merasa berharga? Itu adalah sinyal kalau mesin kamu lagi kekurangan tenaga. Secara fisik, gardu ini mengontrol sistem pencernaanmu. Kamu pasti pernah kan dengan istilah gut feeling, atau ngerasa mulas mendadak pas mau presentasi di depan bos. Itu adalah bukti nyata kalau emosi kekuatan pribadimu terhubung langsung ke ulu hati. Kalau gardu ini aktif dan seimbang, kamu bakal punya disiplin yang kuat, rasa percaya diri yang tenang, dan kamu bakal jadi sopir yang hebat buat hidupmu sendiri. Bukan cuma jadi penumpang. Sekarang kita sampai di titik tengah yang super krusial, cakra jantung. Warnanya hijau, ini bukan cuma soal jantung fisik kamu ya, tapi soal pusat energi cinta, kasih sayang, dan penyembuhan. Cakra ini adalah jembatan yang menghubungkan 3 cakra bawah, yang urusannya sama dunia fisik atau materi, dengan 3 cakra atas yang urusannya sama pikiran dan spiritual. Tanpa jembatan yang kuat, hidup kamu bakal pincang. Kamu mungkin sukses banget secara materi tapi merasa hampa secara jiwa. Atau kamu terlalu spiritual tapi hidupmu berantakan secara ekonomi. Pesan dari cakra ini biasanya berupa rasa kesepian yang mendalam meskipun kamu lagi di tengah keramaian. Atau kamu susah banget memaafkan kesalahan orang di masa lalu. Secara fisik, ini berhubungan sama jantung, paru-paru, dan sistem imunmu. Sains menunjukkan kalau jantung punya medan magnet yang jauh lebih kuat daripada otak. Saat kamu merasakan kasih sayang dan syukur, medan magnet ini jadi teratur. Tapi pas kamu marah atau benci, dia jadi berantakan. Menyeimbangkan cakra jantung adalah kunci buat kamu menyembuhkan hubungan dengan diri sendiri atau orang lain. Ini adalah pusat dari kedamaianmu. Naik ke area loher, kita punya cakra tenggorokan, warnanya biru langit yang jernih. Ini adalah pusat komunikasi dan ekspresi dirimu. Gardu ini fungsinya kayak speaker atau menara pemancar radio. Tugasnya adalah menyuarakan apa yang ada di pikiran dan hatimu pada dunia luar. Kamu pernah nggak seperti tahu persis apa yang kamu omongin, tapi pas mulut dibuka suaranya kayak hilang, atau kamu malah ngomong hal lain cuma karena takut bikin orang marah? Itu adalah pesan kalau gardu komunikasi kamu lagi korsleting. Secara fisik, ini berhubungan sama kelenjar tiroidmu yang mengatur metabolisme. Kalau kamu sering radang tenggorokan atau leher sering kaku, coba cek deh, ada nggak emosi atau kata-kata yang selama ini kamu telan bulat-bulat karena takut? Menyeimbangkan cakra ini artinya kamu berani menyuarakan kebenaran kamu dengan cara yang asik dan penuh kasih, tanpa perlu takut dihakimi orang lain. Di antara kedualisme ada gardu ke-6 yang sering orang sebut sebagai mata ketiga atau cakra ajna. Warnanya indigo, biru tua yang dalam. Ini adalah pusat intuisi, visi, dan imajinasimu. Kalau mata fisikmu fungsinya buat melihat dunia luar, mata ketiga ini fungsinya buat melihat gambaran besar. Ini seperti GPS yang bantu kamu navigasi hidup melampaui apa yang cuma kelihatan sama logika. Pernah merasa bingung mau dibawa kemana hidup ini? Atau seperti terjebak dalam pikiran logis yang buntu dan nggak bisa lihat solusi kreatif? Atau kamu sering sakit kepala di area dahi? Itu adalah pesan kalau GPS-mu lagi kehilangan sinyal. Secara biologis, ini terhubung sama kelenjar pineal yang pernah kita bahas soal DMT. Saat cakra ini seimbang, intuisi kamu bakal tajam banget. Kamu seolah tahu apa yang bakal terjadi atau keputusan mana yang paling benar buatmu. Bahkan sebelum logika kamu sempat menghitung untung ruginya, kamu jadi punya visi yang jelas buat masa depanmu. Terakhir, di puncak kepalamu ada cakra mahkota, warnanya ungu atau violet yang indah. Ini adalah pusat spiritualitas dan koneksi kamu pada sumber kehidupan, alam semesta atau Tuhan. Ini adalah antena yang menghubungkan kamu sama server pusat. Ini adalah tempat di mana kamu menyadari kalau kamu itu bukan sekedar tubuh fisik yang makan dan tidur, tapi kamu adalah bagian sesuatu yang jauh lebih besar dan luar biasa. Pesan dari cakra ini seringnya berupa rasa kehampaan yang luar biasa. Kamu mungkin sudah punya segalanya,
uang banyak, jabatan tinggi, keluarga oke, tapi kamu tetap merasa hidup ini nggak ada maknanya. Rasa terputus dari dunia atau depresi spiritual adalah tanda kalau gardu ini lagi nggak aktif. Saat cakra mahkotamu terbuka dan seimbang, kamu bakal merasa kedamaian yang nggak tergantung sama kondisi di luar sana. Kamu ngerasa didukung banget sama alam semesta dan hal-hal ajaib atau kebetulan yang menguntungkan atau sinkronisitas bakal mulai sering terjadi di hidupmu. Sekarang saya mau ajak kamu audit energi singkat. Coba jawab jujur dalam hati ya. Pas saya bacain pertanyaan ini, mana yang paling kena di kamu? 1. Cakra dasar. Kamu sering cemas soal uang atau merasa nggak aman secara fisik? Yang kedua, cakra sakral. Kamu merasa kehilangan gairah hidup atau kreativitasmu lagi buntu total? Lalu yang ketiga, cakra solar plexus. Kamu susah bilang enggak dan sering merasa minder di depan orang lain? Yang keempat, cakra jantung. Kamu susah banget memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu dulu. Lalu yang kelima, cakra tenggorokan. Kamu sering memendam apa yang sebenarnya pengen kamu omongin. Yang keenam, cakra alis. Kamu merasa bingung sama tujuan hidup dan gak percaya sama intuisi sendiri. Terakhir, cakra mahkota. Kamu merasa hidup ini hampa banget dan gak punya makna spiritual. Kalau kamu jawab ya di salah satu poin tadi, tenang saja, jangan panik. Itu bukan berarti kamu rusak atau aneh. Itu cuma pesan kalau gardu induk di area itu lagi butuh perhatian dan perawatan rutin darimu. Terus gimana cara menyimbangkannya? Cara yang paling gampang, murah, dan bisa kamu lakukan sekarang juga adalah lewat penafasan sadar dan visualisasi. Ingat ya, energi itu bakal mengalir kemana perhatian kamu arahkan. Nah, latihan di set 5 menit buatmu. 1. Duduk tegak, tutup matamu, tarik nafas dalam lewat hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. 2. Mulai dari cakra dasar. Bayangkan ada cahaya merah di bawah sana. Pas tarik nafas, bayangkan cahayanya makin terang. Pas buang napas, bayangkan semua ketakutan kamu keluar bareng napas itu. Lalu yang ketiga, lakukan hal yang sama naik setiap titik. Oranye di perut bawah, kuning di ulu hati, hijau di dada, biru di leher, indigo di dahi, dan ungu di puncak kepala. Yang keempat, terakhir, bayangkan ada pelangi cahaya menyeliputi seluruh tubuhmu. Lakukan ini setiap pagi sebelum kamu pegang HP. Kamu lagi melakukan pemanasan mesin pada sistem bioelektrik kamu sebelum bertempur di dunia luar. Satu hal yang perlu kamu ingat, jangan mencoba jadi sempurna dalam semalam. Menyimbangkan cakra itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir yang sekali jadi. Kesalahan terbesar orang adalah cuma melakukan visualisasi tapi tidak merubah perilakunya. Kalau kamu mau menyimbangkan cakra tenggorokan, kamu juga harus mulai latihan bicara jujur. Kalau kamu mau menyimbangkan cakra dasar, kamu juga harus mulai mengatur keuangan kamu dengan bijak. Energi dan aksi itu harus jalan barengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Tubuhmu itu selalu bicara padamu. Pertanyaannya sekarang, kamu mau nggak dengerin dia? Kalau video ini bantu kamu memahami diri sendiri dengan cara yang baru, silahkan klik like dan bagikan ke teman yang kamu mungkin lagi ngerasa soak energinya. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Tuliskan apa yang kalian belum jelas di komentar. Terima kasih juga untuk semua member yang selama ini telah mendukung Bermain Jiwa. Teruslah coba dengarkan pesan dari dalam dirimu, karena dari sanalah semua jawaban yang kamu cari sebenarnya telah ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga frekuensi kamu tetap tinggi. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.